Halo, perkenalkan nama saya Justina. Teman-teman saya biasa memanggil saya Nana. Saya saat ini adalah seorang ASN di Badan POM. Saat ini saya sedang mempersiapkan keberangkatan untuk lanjut studi PhD di Cancer and Pharmaceutical Science di King's College London, UK. Sebenarnya mimpi untuk study abroad itu sudah ada sejak saya masih kecil, terinspirasi dari Lady Diana pada saat itu. Kemudian kecintaan saya sama Inggris itu masih ada terus. Selepas saya menyelesaikan studi magister, entah kenapa saya merasakan ada dorongan dari dalam, saya ingin lanjut PhD. No matter what, pokoknya saya ingin lanjut PhD. Pada saat itu saya melihat bahwa UK itu memang yang paling tepat untuk menunjang riset saya pada saat itu. Karena saya melihat UK itu selain teknologinya memang terkini dan juga kondisi geopolitiknya stabil dan banyak student Indonesia yang bersekolah di sana. Jadi oleh karena itu saya mematapkan diri untuk ke UK. Dan alhamdulillah selama proses perjalanan mencari beasiswa, proses persiapan mencari kampus itu saya didampingi oleh Scholars. Jadi banyak terbantu, jadi istilahnya Scholars adalah teman bertumbuh saya pada saat itu. Kalau ditanya bagian mana yang paling exhausting, bagi saya itu adalah tahapan-tahapan mencari supervisor yang pertama. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025 itu saya telah approach kurang lebih 75 profesor untuk menjadi calon supervisor saya, dan itu tidak mudah. Dari 75 profesor tersebut yang sudah saya hubungi, hanya sekitar 20% yang memberikan feedback positif dan hingga lanjut ke interview dan proses apply kampus. Dan ini memang cukup challenging buat saya untuk memudahkan saya follow up itu dengan membuat tracker dan membuat evaluasi terhadap approach tiap profesor tersebut, sehingga saya mempunyai backup plan. Ketika tidak direspon oleh profesor A, saya langsung menghubungi profesor B, C, D gitu. Tahapan yang paling challenging lagi yang kedua adalah cari LOE. Itu tahapan yang cukup struggling buat saya, karena ketika kita apply ke kampus top dunia, semakin unggul suatu kampus, maka semakin selektif dan kompetitif proses seleksinya. Terlebih bagi calon PhD student, karena mekanisme admission untuk PhD student serta master student itu berbeda, dimana kalau untuk yang PhD student itu lebih kompleks dan panjang. Seperti contohnya ketika di King's College London itu saya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai terbit LOE. Dan di University of Birmingham saya butuh waktu sekitar 3 bulan. Di masa tunggu tersebut saya tetap aktif mencari calon supervisor yang lain di kampus yang lain. Karena kan kita punya tenggat waktu. Karena saya waktu tahun lalu linear apply beasiswa. Jadi saya butuh kejelasan nih untuk LOE mana yang akan saya gunakan ketika apply beasiswa LPDP. Oleh karena itu saya punya backup plan, dan begitu di masa tunggu tersebut saya reach out profesor-profesor yang lain. Begitu, sehingga alhamdulillah di tahun 2025 saya pegang 5 LOE unconditional dari 5 kampus. Momen paling down, saya sebenarnya mengikuti 9 beasiswa dan 8 percobaan pertama itu gagal semua. Saya baru berhasil di percobaan yang ke-9. Jadi momen yang paling down bagi saya yang saya rasakan itu adalah ketika saya gagal LPDP batch 1 2025, yaitu di tahap SBS. Jadi ketika saya apply beasiswa LPDP batch 1 2025 itu saya tuh cukup confident dan punya ekspektasi yang tinggi bahwa saya bisa lolos hingga tahap substansi. Namun kemudian ya takdir membawa ke arah yang berbeda, dan dari kegagalan ini hal yang paling berharga yang saya pelajari yaitu ada 2 hal. Yang pertama adalah kita sebagai manusia itu harus berikhtiar semaksimal mungkin
apapun itu yang sedang kita jalankan. Dan yang kedua itu adalah lepas dari itu semua ada kuasa yang lebih hebat di atas kita, yaitu kuasa Tuhan. Jadi jika memang belum jalannya, sekeras apapun usahanya, ya akan lewat gitu. Dari kegagalan saya di LPDP Batch 1 2025, akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak boleh meremehkan semua tahapan itu. Dari situ saya belajar bahwa semua tahapan seleksi apapun beasiswanya itu sama pentingnya. Mulai dari kalau di LPDP ada beberapa tahap, mulai dari tahapan administrasi, tahapan sanggah, kemudian tahapan seleksi bakat skolastik jika tidak punya LOE, kemudian ada tahapan yang terakhir adalah tahapan seleksi substansi. Dimana ini semua sama pentingnya. Jadi dengan saya beranggapan bahwa semua tahapan itu penting, akhirnya saya bisa memusatkan seluruh fokus perhatian saya untuk dapat memberikan performa yang terbaik. Saya cari support system yang baik. Saya cari sesama aplikan S3 luar negeri dengan jalur LOE, sehingga kami bisa latihan bersama-sama. Akhirnya terkumpul ada grup berisi 7 orang termasuk saya, dan alhamdulillah dari 7 orang tersebut 5 lolos dengan masing-masing tujuan kami yang berbeda-beda. Ada yang ke US, ada yang ke Australia, dan saya ke UK. Itu benar-benar amazed sekali, dan saya bersyukur banget bisa bertemu dengan mereka semua, bisa latihan bersama, mock up interview, saling memberikan feedback, saling mengkritisi esainya, saling mengkritisi jawabannya, seperti itu. Dan itu menurut saya sangat konstruktif sekali, dan itu yang paling berkesan. Nggak percaya, karena kan saya menunggu waktu yang agak lama, jadi kebetulan pas seleksi substansi saya mendapatkan jadwal paling awal, jadi di awal Oktober, sementara teman-teman yang lain pertengahan dan akhir Oktober. Jadi dengan masa tunggu yang lama itu saya cukup overthinking dengan performa saya sama seleksi substansi, sehingga benar-benar tidak ada ekspektasi apapun, malah saya sudah menyiapkan diri kalau gagal sebenarnya waktu itu. Jadi ketika pengumuman seleksi substansi pada tanggal 27 November, saya tidak buka websitenya. Saya memilih untuk tidur, menenangkan diri. Baru besok paginya setelah sholat subuh, saya buka website dan ditemani oleh keluarga saya, suami dan anak-anak. Dan benar-benar nggak nyangka, dan saat membaca pengumuman itu sampai berkali-kali, bener nggak ya, bener nggak gitu. Terus ya alhamdulillah, terus saya takbir dan bersyukur berkali-kali karena itu merupakan kado yang terindah di tahun 2025 bagi saya. Persiapan studi untuk S3 itu bagi working mom itu cukup challenging. Saya juga ada berteman dengan beberapa calon pelamar S3, itu mereka mengeluhkan hal yang sama, bagaimana cara membagi waktunya, dan kemudian ada anak-anaknya yang aktif mengganggu mereka gitu, dan ini memang saya rasakan. Dan alhamdulillahnya dengan ditemani oleh Scouters, jadi sejak 2024 itu Scouters mendampingi saya, menemani saya bertumbuh. Nah itu cukup terbantu bagi working mom, karena saya melihat Scouters itu punya kurikulum yang bagus, cukup sistematis, dan mentor-mentornya juga cukup qualified. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Kak Mega. Jadi mentoring yang saya dapatkan dari Scouters itu merupakan grup mentoring difasilitasi oleh PPSDM Badan POM dari kantor saya. Alhamdulillah dengan fasilitas seperti itu, dengan memberikan bantuan mentoring dari Scouters itu cukup membantu, cukup helpful buat saya. Kembali lagi saya bertemu dengan Kak Mega. Beliau merupakan PhD student di University of Tokyo. Beliau itu menurut saya sangat informatif, dan saya itu memang berangkat mentoring dari awal itu from zero gitu. Jadi beliau banyak memberikan arahan tentang bagaimana mencari supervisor, bagaimana membuat emailnya, narasinya yang bagus, bagaimana ketika approach profesor itu sebaiknya jam berapa. Saya juga belajar
bagaimana membuat esai yang baik, storytelling yang bagus seperti apa, hal apa saja yang harus dituangkan di esai, kemudian cara membuat CV, lalu cara approach kampus. Nah itu semua beliau ajarkan. Kemudian satu yang paling saya ingat dari Kak Mega itu adalah awalnya saya berangkat dengan punya topik riset A gitu. Kak Mega pernah bilang bahwa opsinya cuma dua, apakah mau mengutamakan topik riset yang akan dibawa atau mencari kampusnya gitu. Jadi ketika saya pilih kampusnya, saya mengutamakan kampusnya, maka saya harus nge-adjust diri saya dengan topik riset yang sedang berkembang di kampus tersebut. Dari situ saya akui dan saya sadari bahwa ternyata teknologi di Indonesia itu memang 5-10 tahun lebih terbelakang dibanding negara maju. Dan oleh karena itu sejak itu kemudian saya banyak membaca literatur apa sih sebenarnya yang sedang berkembang gitu. Dan memang ketika saya memutuskan untuk ke UK karena saya merasa memang UK itu yang saya merasa lebih tepat untuk topik riset saya, dan tersedia research center yang bisa mendukung riset saya, terus nanti bisa berkolaborasi, berdampak terhadap tidak hanya untuk organisasi tapi juga untuk negara. Begitu. Keep going, tetap melangkah, apapun, sekeras apapun perjalanan kamu, tetap berjuang, tetap jalan aja. Aku tahu, karena aku pernah ada di posisi kalian, karena kita nggak tahu endingnya sampai mana nih. Pengalaman saya itu adalah terus aja maju, no matter what, terus aja jalan, karena ketika kita memilih untuk terus bergerak, terus jalan, meskipun sekecil apapun langkah yang diambil itu jauh lebih baik dibanding diam di tempat, dibanding stagnan. Itu jauh lebih baik karena peluang keberhasilan itu meningkat sedikit demi sedikit. Dan who knows nanti tahun ini merupakan tahun keberhasilan teman-teman kan.